mengucapkan terima kasih atas undangan kepada Bupati untuk ikut melaksanakan panen dari programnya Hatinya PKK Kabupaten Sanggau. Saya sering diceritakan, tapi baru hari inilah saya datang langsung, dan untuk saya surprise. Ya, tepuk tangan untuk kita. Mengapa saya katakan surprise? Karena terakhir saya datang ke sini, daerah ini gersang. Ya, kalau dengar cerita ibu di rumah, kesaksiannya bilang pasti bapak tidak percaya tanah kuning bisa jadi subur. Ibu lupa kalau saya orang pertanian. Cuma udah lama tidak ngurus pertanian terlalu detail. Makanya tadi saya tanya Bu Dewi sampai lupa cara manen, gimana manen bawah ayam. Saya ingat manen bayam yang di karpa, di ladang gitu. Padahal dulu waktu saya sekolah di pertanian, saya punya lahan sendiri yang wajib. Yang saya hanya pandai nanamnya memang bayam. Dan laku diambil kawan-kawan yang dekat sekolah kami. Makasih untuk semua ini, karena ya saya tadi dengar ini juga dilombakan. Tentu kalau kita bicara di aplikasi ke Dasawisma atau kelompok tani lainnya, ya pasti mereka akan bilang ini kan karena kita tangani dengan serius, dengan teknologi yang dimiliki oleh teman-teman PPL. Terakhir kita lihat tadi ada simulasi untuk tong nol, itu sederhana tetapi akan menghasilkan organik yang baik. Nah, kalau di tataran nanti Dasawisma maupun yang mungkin kelompok tani, mereka lihat tanah kuning saja biasanya sudah nyerah. Nah, tapi ini kan bisa. Nah, ini Bapak Ketua RT yang juga pasti akan mengaplikasi dengan Dasawisma kita. Ya di sini kita bisa belajar. Sebenarnya tidak mahal, apalagi tadi kita lihat bahan juga. Biasanya setelah kangkung tiap hari kita makannya, dibuang-buang ya sampahnya kan. Nyuci beras buat kegiatan tiap hari. Nah, yang tidak tiap hari kita beli itu gula merah. Nah, paling itulah yang kita cari. Untuk Ketua PKK, terima kasih karena memang ya kalian sudah memastikan ya siap gitu untuk menyampaikan ini dengan Ibu Gubernur bahwa Sanggau ikut dalam lomba dan sudah bekerja bukan hanya karena lomba. Untuk itu saya berharap jangan hanya untuk lomba, tapi di aplikasi minimal ke anggota, paling tidak kepada Ketua PKK nya sendiri. Ibu Ketua PKK tiap pagi bangun saya tahu kemana larinya, pasti ke kebunnya. Kadang lupa dia kalau bapaknya mau sarapan. Gurau. Tapi intinya bagus, minimal di kita ya yang punya pekarangan. Ya, enggak belanja juga kita kalau itu. Tapi bukan berarti nanti lalu tak laku barang di pasar. Tapi intinya yang sederhana, saya selalu katakan kalau ke masyarakat kita, kalau kita tanya sesuatu ada apa, di mana, enggak di sekitar rumah gitu, menunggu 2 jam baru barangnya datang kan udah kenyang kita gitu. Ya saya punya pengalaman soal cabai lah. Saya kan kadang-kadang kalau makan tidak ada cabai, saya tanya ada apa di ladang, ya kapan nunggunya. Kalau gitu Ketua, Hatinya PKK ini menarik gitu ya, karena sekarang dengan adanya COVID-19 orang-orang pada kreatif, termasuk ibu-ibu, anak-anak muda, kreatifnya macam-macam, termasuk berkebun, membuat sayur. Ya, saya juga kadang-kadang suka lihat di Facebook orang mengupload, hari ini saya memetik ini, sayur ini, hari ini saya nanam bunga ini, dan seterusnya. Momen ini, ya menurut saya inilah fungsi besar dari PKK
untuk memastikan ya jangan ada masyarakat kita nanti ya, kalau memang terjadi COVID ini tidak bisa dikendali ya kita kesulitan karena di rumah juga tidak ada, semua orang punya. Pemerintah diminta untuk itu dan instruksi Presiden sendiri memastikan supaya melibatkan PKK di dalam penanganan COVID ya, bukan hanya soal bagi masker tapi yang seperti ini termasuklah ya stunting, jangan lupa. Saya baru kemarin rapat khusus soal stunting, ternyata Sanggau masih 25% dari orang yang harus kita cek dari balita ya, 25% balita kita, dan termasuklah orang yang anak yang baru lahir ya, itu stunting. Jadi strategi membangun daerah harus dimulai dari salah satu data yang utama adalah stunting. Nanti kita akan bentuk tim ya, dan saya sudah ingatkan supaya PKK dimasukkan. Posyandu itu juga cara mudah untuk mengatasi atau satu lembaga yang kita gunakan untuk mendorong stunting. Kalau dia diberi vitamin, diberi ini hanya efeknya 30%. Yang besar itu adalah 70% dari sanitasi, air bersih, dan seterusnya. Maka ini multi pihak. Makanya mengapa ada supaya punya WC bagus. Rupanya kalau kita mencret kemana-mana kan jelek terus ya. Harus terpamur nanti kan sudah. Memang harus berada di tempat yang benar gitu. Makanya sanitasi menjadi standar besar untuk menilai stunting. Termasuklah binatang masih berkeliaran. Mengapa? Kalau kita meninjak yang namanya tike alias tai itu ada bibit cacing. Kalau anak-anak kita tuh masuk ke perut, itu mengakibatkan dia masalah dengan pencernaan, akhirnya gizi tidak bagus, stunting lah. Saya berharap ibu bapak juga mengarahkan untuk ke Dasawisma, kaitkan dengan posyandunya sehingga stunting kita turunkan. 2024 target nasional 14%. Sanggau hari ini masih 25%. Roti mahal. 25 kurang 14 sisa berapa? Agak stunting nih, lambat menghitung kita doang. 11 ya? 11% harus kita turunkan. Bayangkan. Baik, itu saja. Mohon maaf saya nanti juga tidak bisa berlama-lama. Saya harus ke DPRD. Terima kasih sekali lagi Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Pokja. Terima kasih. Salam hangat untuk Bu Gubernur Sanggau Bermartabat. Terima kasih.
Bang Bulan? 5 kilo. 5 kilo. Berapa Bu jadi? 30 katanya kilo sama Iya, iya. kurang lebihnya gimana? Lebihnya ini. Ada kilo pas. Ada ya. Ayam dulu. Timbang